Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kakak. Halo kabarnya adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kakak akan membahas kunci jawaban dan pembahasan tematik kelas 6 tema 5 halaman 63 sampai dengan 76. Namun sebelum lanjut kepada video pembelajaran, jangan lupa untuk selalu subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari channel ini. Sekarang kita mulai dengan halaman 63. Pada halaman 63, amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Alternatif jawabannya adalah berapakah modal untuk membuka usaha-usaha tersebut? Yang kedua, apakah hambatan yang dialami dalam menjalankan usaha tersebut? Dan yang ketiga adalah berapakah pendapatan usaha tersebut setiap bulannya? Sekarang lanjut ke halaman 64. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang temanmu. Tulis kesimpulan dari hasil jawabanmu. Maka alternatif jawabannya adalah usaha yang terdapat dalam ketiga gambar tersebut adalah usaha di bidang jasa, yaitu jasa fotokopi, jasa potong rambut, dan jasa perbaikan sepeda motor. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Silahkan adik-adik cari usaha atau tuliskan usaha yang di sekitar rumah adik-adik. Sebagai contoh di sini adalah usaha penjual kue, usaha tukang ojek, dan usaha toko kelontong. Apakah manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Jawabannya adalah manfaat yang aku peroleh adalah kebutuhanku bisa terpenuhi dengan mudah. Selanjutnya perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut di atas, jelaskan. Alternatif jawabannya adalah seperti ini. Untuk usaha fotokopi membutuhkan mesin fotokopi, listrik, kertas, dan tinta. Sedangkan untuk usaha pangkas rambut membutuhkan listrik, mesin cukur, gunting, sisir, dan mantel. Untuk usaha bengkel motor membutuhkan onderdil atau suku cadang motor, oli, baut, obeng, kunci pas, dan lain-lain. Selanjutnya dari halaman 65. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak, beberapa peralatan masih berasal dari luar negeri seperti mesin fotokopi, mesin cukur, dan suku cadang sepeda motor. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Ya, ada. Sebagai contoh adalah mesin sepeda motor sebagian besar masih didatangkan dari negara Jepang. Pada halaman 67, silakan adik-adik untuk membaca teks ekspor batik terus meningkat. Baca di dalam hati dan adik-adik pahami dan adik-adik mengerti. Selanjutnya di halaman 69. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Ya, komoditas yang diekspor ke berbagai negara di lingkup ASEAN adalah kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, cengkeh, karet, batu bara, besi, dan tembaga. Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Ya, komoditas yang diimpor dari negara di lingkup ASEAN adalah bahan baku obat-obatan, bahan baku tekstil, makanan olahan, plastik, peralatan elektronik, dan beras. Sekarang masuk ke halaman 70. Amati gambar pada halaman 69 dan 70 di atas. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan hasil prediksimu pada tabel berikut. Nah, inilah kira-kira hasil prediksi yang kita dapatkan dengan menempelkan magnet atau mendekatkan magnet ke benda-benda yang tersebut di atas. Hasil prediksinya akan seperti ini. Selanjutnya di halaman 71. Tuliskan laporan percobaan pada tabel berikut.
Percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan percobaannya adalah mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahannya: magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Sedangkan langkah percobaannya adalah: yang pertama, ambil magnet. Yang kedua, dekatkan magnet ke benda-benda yang telah disiapkan secara bergantian. Yang ketiga, amati yang terjadi. Yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Sehingga hasil percobaan yang telah kita lakukan adalah seperti ini. Sebagai contoh, pensil tidak dapat ditarik oleh magnet, peniti dapat ditarik oleh magnet. Untuk lengkapnya, silakan adik-adik perhatikan tabel di bawah ini. Dari percobaan tadi, maka kesimpulannya adalah: yang pertama, berdasarkan dapat dan tidaknya benda ditarik magnet, benda dibagi menjadi jenis, yaitu benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik magnet seperti peniti, paku, penjepit kertas, dan gunting. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet seperti pensil, penghapus, sisir, kayu, bata, batu, dan kaca. Pada halaman 74, ada pertanyaan: apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup. Jawabannya adalah seperti ini. Yang pertama, siapa namamu? Di mana kamu lahir? Kapan kamu lahir? Di mana alamat rumahmu? Apa agamamu? Siapa nama orang tuamu? Apa pekerjaan orang tuamu? Dan sebutkan prestasi yang pernah kamu raih. Pada halaman 75, pada kolom ayo renungkan. Apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Pada hari ini kita telah belajar jenis-jenis usaha, benda-benda magnetis dan non-magnetis, serta daftar riwayat hidup. Apa saja manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Salah satunya adalah mengetahui benda yang bersifat magnetis dan non-magnetis. Selanjutnya pada halaman 76, kerjasama dengan orang tua. Lakukan percobaan untuk mengetahui benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitar rumahmu. Tuliskan laporan berdasarkan percobaan. Diskusikan laporan yang telah kamu buat dengan orang tuamu. Maka jawabannya adalah seperti ini. Silakan adik-adik bisa menggunakan gelas, sendok, lemari, baut, pisau, dan kursi. Maka tabelnya akan seperti ini. Sebagai contoh, benda yang tidak dapat ditarik adalah gelas, sedangkan benda yang dapat ditarik magnet adalah sendok. Demikianlah video pembelajaran dan kunci pembahasan untuk halaman 63 sampai dengan 76. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.